Wal malak yunadi, malaikat selalu berseru, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Ujar malaikat tiap hari berteriak, didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Ayam mendengar, kucing mendengar seruan malaikat ini. Apa jar malaikat? Ma qalla wa kafa, sesuatu yang sedikit tapi cukup. Lebih baik daripada sesuatu yang banyak namun membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya apabila Allah memberi kita kecukupan, kita dijauhkannya daripada berlebihan, itu adalah kesempurnaan nikmat kepada kita. Karena apa? Karena berlebihan itu biasanya membuat kita sesat, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Idh law wajadaha rubbama aujaba lahu dzalika tughyana, karena jikalau dia mendapatkan kelebihan, kadang-kadang itu membawa baginya kesesatan. Nah, kalau ini rezeki, pakaian, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, duit berlebihanan, ini bisa membawa kepada kesesatan. Nah, membawa kepada tughyan, sesat artinya. Kama qala Allah Ta'ala, innal insan la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Fal istighna huwa wujudu ziyadah 'alal kifayah wa huwa sababut tughyan. Allah berfirman bahwa manusia itu tersesat. Manusia itu sungguh sesat bila mana dia merasa sudah kaya. Nah, kaya itu artinya adalah berlebihan dari kecukupan. Berlebihan dari kecukupan itu merupakan sebab tersesatnya seseorang. Dan tersesat itu aslu kulli ma'siyatillah azza wa jal, pokok dari segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qissatu Sa'labah ibni Hatib hina talaba ad-du'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam ay yarzuqahu Allah malan wa ma'ala ilahi amrun masyhur. Kisah Sa'labah bin Hatib ketika dia minta doakan kepada Nabi agar diberi harta, itu masyhur kisahnya, walaupun kisah ini diragukan kesahihannya. Tetapi bukan itu yang kita ambil intinya. Yang kita ambil di situ adalah contoh orang yang tersesat dengan kayanya, dengan berlebihannya. Para muhibbin rahimakumullah, dikisahkan Sa'labah ini waktu dia miskin, dia fakir hidupnya, serba kekurangan. Ini serba kekurangan. Belum cukup, serba kekurangan. Nah, dalam kondisi kekurangan itu Sa'labah ini sangat rajin beribadah kepada Allah. Sembahyang 5 waktu selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu dalam keadaan iftakar, fakir. Makan kada cukup, tempat tinggal kada cukup, pakaian serba kada cukup. Tapi di saat demikian itu Sa'labah sangat rajin beribadah berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu hari Sa'labah ini minta kepada Rasulullah didoakan agar diberi harta. Nah, diberi harta. Ujar Nabi, wahai Sa'labah, qalilun tu'addi syukrah khairun min katsirin la tutiquh. Sedikit, fakir, miskin, tapi engkau bisa beribadah.
bisa beribadah. Lebih baik daripada engkau kaya tapi tidak bisa beribadah. Berapa hari kemudian Sa'labah datang pulang lawan Nabi. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar ulun diberi harta. Jar Nabi, wahai Sa'labah, ikuti aku. Aku, jar Nabi, andai kata gunung itu ku minta jadi emas, jadi emas. Tapi tidak aku lakukan demikian. Dingin pulang Sa'labah. Beberapa hari kemudian datang pulang. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar ulun diberi harta. Dan ulun berjanji, bila ulun punya harta, ulun jadi orang yang sosial. Ulun jadi orang yang pemurah. Nah, apa di Nabi kita? Allahumma rizuk Sa'labah mal. Ya Allah, berikan Sa'labah ini harta. Nah, lalu Sa'labah beternak kambing. Ternak kambing. Ternak Sa'labah didoakan Rasulullah. Didoakan oleh Nabi. Kambing ini berkembang macam ulat. Kampung di mana Sa'labah tinggal kada muat lagi menampung kambing Sa'labah ini. Belum muat lagi. Beberapa bulan kemudian kada muat lagi kampung. Lalu Sa'labah ini yang dulunya sembahyang berjamaah dengan Nabi 5 waktu, sekarang hanya bisa zuhur dan asar. Maghrib, isya, subuh sudah keuyuhan. Kebanyakan kambing. Nah, ini kelebihanan tadi. Kelebihanan. Berkembang terus harta Sa'labah. Akhirnya apa? Nah, Madinah kada muat lawan kambing Sa'labah. Madinah kada muat. Sa'labah hijrah meninggalkan Madinah. Dulunya sembahyang lawan Nabi zuhur asar, sekarang sudah full kada berjamaah lagi lawan Nabi. Tinggal lagi Jumat. Tinggal lagi Jumat. Terus hartanya berkembang, Sa'labah sibuk mengurus kambing. Akhirnya Jumat pun perai Sa'labah. Benar adanya kisah ini, wallahu a'lam. Tapi dimuat dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para aulia, oleh para ulama. Kenapa hadis ini diragukan? Karena Sa'labah ini orang yang ikut perang Badar. Orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ini kisah bukan kita ambil orang-orangnya, tapi hikmah daripada kisah ini. Dan ini terjadi dengan kita. Terjadi dengan kita. Lagi kita hidup sederhana, kita rajin beribadah. Antara maghrib isya duduk di sejadah. Lagi hidup sederhana. Subuh berjamaah, zuhur asar berjamaah. Nah, sekarang sudah lebih dari sederhana. Ya, sudah jadi kontraktor, sudah mulai punya macam-macam usaha. Maghrib sudah kada ada di rumah lagi, sibuk di perjalanan. Datang ke rumah kena pukul 12, maghrib belum, isya belum. Padahal dahulu ahli sajadah nih, lagi hidupnya sederhana. Nah, ini yang kita ambil hikmahnya itu, Sa'labah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Akhirnya apa Sa'labah ini? Sudah 5 waktu perai, kada kawa lagi ke Masjid Nabawi. Jumat sudah kada kawa lagi. Nah, lalu turun ayat kepada Nabi, khudz min amwalihim sadaqah. Ambil, jar Nabi, jar Tuhan kepada Rasulullah, ambil harta mereka itu zakatnya. Nah, zakat. Kambing itu berzakat tuh. Kalau 100, 1 zakatnya. 100 kambing, beisian zakatnya 1 ekor kambing. Kalau 1000 zakatnya berarti
Nah 10 kambing. Ini Madinah kada muat, kada kamu hitung berapa kambingnya. Jadi Sa'labah ini dikenakan zakat sekian kambing. Wah, ini Sa'labah ini kada zakat. Ini karena kebanyakan zakatnya nih. Sa'labah sudah mengingkari zakat. Nah, mengingkari zakat. Sudah mengingkari zakat. Para muhibbin rahimakumullah, akhirnya datang ayat Allah kepada Nabi menjelaskan tentang bagaimana kedudukan Sa'labah itu. Sampai berita kepada Sa'labah. Sa'labah datang kepada Rasulullah membawa kambingnya untuk zakat. Tapi Rasulullah sudah menolak. Sa'labah pulang. Abu Bakar menjadi khalifah. Sa'labah datang bawa kambing, Abu Bakar pun kada wani menerima karena Rasulullah sudah kada menerima. Umar jadi khalifah. Sa'labah datang bawa zakat, Umar pun kada wani menerima karena Abu Bakar kada menerima. Dan Sa'labah ini wafat di masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi inilah Sa'labah yang banyak terjadi, Sa'labah sekarang. Dan ini bukan hanya urusan harta, bukan hanya harta, jabatan, kedudukan pun demikian. Kedudukan demikian. Orang yang jabatannya rendah, pangkatnya rendah, kopral, tapi sembahyang berjamaah 5 waktu, beribadat luar biasa. Ini lebih baik kupra yang demikian daripada orang yang litkol atau jenderal tapi kada kawa sembahyang karena kesibukannya. Sama kedudukan. Orang yang waktu jadi camat bagus, di kantor camat parak masjid ke masjid sembahyang. Bagus. Sudah jadi bupati bakal diingat lagi di masjid. Kada ingat di masjid lagi. Nah ini sama artinya, sama. Sedikit tapi bisa mensyukuri, bisa melakukan ibadah, ujar Nabi lebih baik daripada banyak tinggi pangkat tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairur rizqi ma yakfi." Sebaik-baik rezeki itu adalah yang cukup. Nah, yang cukup itu baik. Makan cukup kita, pakaian cukup, tempat tinggal cukup, semua cukup. Paling baik cukup. Wal malak yunadi, malaikat selalu berseru, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Nah, ujar malaikat tiap hari berteriak, didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Ayam mendengar, kucing mendengar seruan malaikat ini. Apa jar malaikat? Maqalla wa kafa, sesuatu yang sedikit tapi cukup. Lebih baik daripada sesuatu yang banyak namun membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya apabila Allah memberi kita kecukupan, kita dijauhkannya daripada berlebihan, itu adalah kesempurnaan nikmat kepada kita. Karena apa? Karena berlebihan itu biasanya membuat kita sesat, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.